Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki anak, suami, istri yang soleh-solehah, dan rezeki kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di sini saya akan memberikan tips bagaimana proses ngecor atau ngedak tanpa harus pindah atau bongkar plafon. Stay tune terus di video berikut ini. Berikut adalah desain tampak atas dari lantai 2. Di desain ini kita akan melakukan pengecoran dengan menggunakan wire mesh dan bondek. Oke sahabat, ini gambar perspektifnya. Nah kemudian ini adalah bagian yang akan kita lakukan pengecoran. Berikut adalah luas bidangnya. Oke sahabat, kalau kita lihat dari bahasa dak atau biasa orang sebut dengan ngedak, itu adalah istilah yang berarti pembatas antara lantai bawah dengan lantai yang di atasnya. Tapi dalam kesehariannya dak juga sering ditujukan sebagai konstruksi yang berada di bagian paling atas. Bahan untuk membuat dak juga berbeda-beda, antara lain ada yang dari beton, kayu, terus dari tanah liat, atau yang biasa disebut dengan beton keraton. Dan beton, nadak beton ini artinya adalah pembatas atau penyekat antar lantai. Nah, di sini saya akan ngedak atau ngecor. Di sini saya melakukan renovasi rumah lantai 2, yaitu dapat dilakukan tanpa membongkar rumah yang lama. Dalam artian bagian bawahnya ini plafonnya tidak kita bongkar. Jadi untuk melakukan pengedakan itu harus benar-benar diperhitungkan secara matang, mulai dari anggaran biaya, terus pahami tips renovasi rumah dengan budget yang lebih ekonomis atau lebih irit, atau bisa juga dengan konsultasi terlebih dahulu kepada arsitek agar hasilnya lebih maksimal. Nah, kenapa di sini saya tidak membongkar plafon? Yang pertama karena kita masih tinggal di bawah, yang si plafon ini kita sanggah juga agar nanti kalau misalkan ada jatuhan puing atau benda-benda yang berat tidak langsung jatuh ke bawah, tapi kita siasati dengan bagian-bagian mana dulu yang akan kita cor. Nah, ini dari atap yang kita bongkar, kemudian kita tinggikan lagi sekitar 80 cm dari yang existing. Kita bikin kolom cor untuk pengedakan. Nah, ini proses penempatan kolom tambahan untuk daknya. Nah, setelah kolom selesai dengan stek-steknya, ini proses pengecoran kolomnya sudah selesai.
Nah, ini dilihat dari belakang. Nah, kemudian untuk proses pengikatan wire meshnya antara kawat dengan besi cornya itu kita ada yang menggunakan kawat dan ada yang kita gunakan pengelasan. Jadi untuk proses percepatan dan penguatan dari struktur wire meshnya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan bondek itu ada beberapa kelebihan untuk pengecoran atau pengedakan menggunakan bondek. Jadi bondek itu keunggulannya jika digunakan sebagai pengganti bekisting, maka jika cor beton lantai sudah kering, itu tidak perlu dilepas karena sudah menjadi satu bagian atau satu unsur struktur kekuatan dari konstruksi tersebut. Terus keunggulannya lagi, hasil coran betonnya akan lebih rapi dan tidak terjadi cor beton keropos akibat dari bekistingnya yang bocor. Terus mengurangi jumlah waktu kerja tenaga dalam pemasangan bondek dibandingkan dengan bekisting kayu atau triplek. Dengan kata lain lebih efisien dan ekonomis. Terus mengurangi jumlah waktu kerja juga dalam pemasangan bondek dibandingkan dengan bekisting kayu atau triplek. Terus ada beberapa keunggulan lagi, yaitu berkurangnya jumlah diameter besi tulangan cor beton karena sebagian dikonversi dengan pemakaian plat bondek bagian bawahnya. Terus dari penggunaan bondek tersebut dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu sistem balok lantai dicor terlebih dahulu, lalu bondek numpang di atasnya, lalu lantai dicor. Atau cara yang lainnya, yaitu balok lantai dicor secara bersamaan dengan plat lantainya. Nah, ini seperti implementasi pada video kita ini. Jadi antara bondek dan wire mesh ini kita cor secara bersamaan. Dan ada keunggulan, ada kelemahan pastinya. Plat bondek tidak mudah dipotong, karena itu ketika akan diaplikasikan di lapangan sebaiknya diukur dengan pas atau tepat kebutuhannya tiap panjangnya. Kemudian kita beli sudah dalam keadaan sudah terpotong dan siap pakai. Terus kelemahannya juga atau kekurangannya, bondek dalam pemasangannya membutuhkan alat bantu yang seperti tadi, alat las listrik untuk menyambungkan antar masing-masing bondek agar terjadi saling tarik-menarik. Dan kelemahan yang lainnya, pemasangan bondek dibutuhkan pekerja atau tukang yang telah berpengalaman untuk instalasinya atau memasangnya. Jadi tidak semua tukang bangunan bisa untuk memasang bondek tersebut. Nah, ini adalah proses pengecoran yang antara bondek dan wire mesh itu kita cor secara bersamaan. Nah, di sini kita menggunakan 6 tukang bangunan untuk proses membangun atau
pada saat ini proses pengecoran atau pengedakan. Kekalahan yang kau dapat ini hanya sebuah cambuk, membuatmu lebih baik. Oh, pegang erat tanganku, pegang erat bahuku. Aku di sini kawan, membantu melangkah. Pegang erat tanganku, pegang erat bahuku. Aku di sini. Oke sahabat, setelah proses pengecoran sudah selesai, ini dalam waktu beberapa hari kita buka penyekat voidnya atau tripleknya agar lebih penyerapan pengeringan lebih merata. Tanganku, pegang erat bahuku. Aku di sini. Oke sahabat, itu adalah video proses pengecoran atau pengedakan lantai 2 rumah renovasi tanpa harus membuka plafon dan pindah dari rumah. Ini udah proses penembokan di lantai 2. Oke sahabat, jika ada pertanyaan bisa mengisi atau bertanya di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.